Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas. Jumpa kembali bersama kami, Rodmianto Muhammad dari tim EDDC. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hak cipta Ikhlas 2022. Dan sekadar mengingatkan kembali bahwa Ikhlas 2022 ini merupakan versi terkini dari Electronic Classification atau The New EDDC yang bisa Anda dapatkan melalui Facebook grup resmi yaitu EDDC atau menginbox akun FB kami Rodmianto Muhammad, dan jangan lupa subscribe channel kami Rodmianto Muhammad. Silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Baik, kembali ke pokok permasalahan, yaitu tentang hak cipta Ikhlas 2022. Tentu saja pastikan terlebih dahulu pada laptop atau PC Anda masing-masing sudah terdapat file Ikhlas 2022 sebagaimana berikut ini. Dan untuk instalasi Ikhlas 2022 sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya. Kami sarankan untuk memudahkan penggunaan file Ikhlas 2022 Anda send ke layar desktop sebagaimana berikut ini. Nah, kalau Ikhlas 2022 sudah terdapat di layar desktop, Anda bisa lebih mudah menggunakannya sewaktu-waktu untuk membantu mengelola bahan pustaka di perpustakaan Anda masing-masing. Baik, tentang hak cipta atau copyright Ikhlas 2022. Berikut ini adalah tampilan Ikhlas 2022. Persembahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan bekerja sama dengan tim EDDC. Untuk hak cipta Ikhlas 2022, silahkan klik tombol copyright atau tulisan copyright yang ada di bawah. Boleh juga dari sini kolom sebelah kiri pada menu copyright. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa meskipun Dewey Decimal Classification atau DDC yang dalam bahasa Indonesia disebut klasifikasi persepuluhan Dewey dimiliki oleh OCLC yaitu Online Computer Library Center yang berkedudukan di Ohio, Amerika Serikat, kami tetap berkeyakinan bahwa Ikhlas tidak melanggar hak cipta berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah bukan untuk tujuan komersial. Nah, selalu kami sampaikan bahwa tujuan daripada pembuatan Ikhlas adalah untuk membantu pustakawan dan pegiat-pegiat perpustakaan yang ada di Indonesia dari lintas disiplin ilmu agar lebih mudah menentukan nomor klasifikasi berbasis DDC, dan untuk membantu memudahkan memahami teori-teori dalam DDC. Dan alasan yang kedua adalah telah dilakukan proses adaptasi karena Ikhlas tidak mengutip atau copy paste semua nomor klasifikasi yang terdapat dalam DDC, namun telah dilakukan proses adaptasi seperlunya secepat mungkin, sehingga Ikhlas akan lebih mudah dan lebih sesuai digunakan untuk semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Jadi dua pertimbangan tersebut, bukan untuk tujuan komersial dan telah dilakukan proses adaptasi. Proses adaptasi Ikhlas terhadap DDC saya contohkan sebagaimana berikut. Misalnya, saya mencari suatu tema atau subjek, ini yang subjek sangat populer sehari-hari di kehidupan kita. Misalnya tempe. Nah, misalnya ada kebetulan ada suatu bahan pustaka atau buku yang subjeknya membicarakan tentang tempe. Maka kita tinggal mengetik kata kunci tempe tersebut pada kolom pencarian. Kemudian klik list topik atau tekan tombol enter. Maka di kolom sebelah kiri akan
tampilkan hasil-hasil pencarian sebagaimana berikut ini. Ini adalah nomor kelas yang disarankan oleh Ikhlas. Yang paling atas, yang paling disarankan. Oleh karena itu, silakan diklik nomor kelas 640 sampai 649 sebagaimana berikut ini. Maka jika ini diklik, akan ditampilkan pada kolom sebelah kanan nomor lengkap dari 640 sampai 649. Kita tinggal scroll down ke bawah sampai muncul highlight yang berwarna biru dari kata kunci yang tadi sedang kita cari, yaitu tempe. Maka Ikhlas menyarankan tempe masuk ke dalam nomor kelas 641.356 tentang makanan dan minuman yang terbuat dari kacang-kacangan dan kedelai. Ciri Ikhlas yang lain yang mana merupakan bagian dari proses adaptasi yaitu sebagaimana uraian berikut ini. Jadi di sini terdapat penjelasan. Lihat juga nomor kelas 664.805 untuk teknologi industri makanan dari kacang-kacangan dan kedelai. Dalam hal ini termasuk pembuatan tahu dan pembuatan tempe. Uraian seperti ini hanya ada di aplikasi Ikhlas, tidak ada di DDC, apalagi di aplikasi-aplikasi klasifikasi yang lainnya apabila ada. Nah, sekarang apabila kita mengklik nomor kelas 660 sampai 669, kita juga akan menemukan hasil pencarian tempe yang tadi sedang kita cari, yang berhighlight biru. Jadi perhatikan saja kalau kita men-scroll halaman hasil pencarian, kita perhatikan saja berhighlight biru. Nah, pada kelas 664.805 ini dijelaskan bahwa ini merupakan nomor kelas yang untuk tema teknologi industri makanan dari sayuran tertentu, termasuk teknologi industri makanan dari kacang-kacangan dan kedelai, yang mana terdapat juga uraian atau penjelasan sebagaimana contoh berikut ini. Lihat juga 663.34 untuk kedelai yang ditinjau dari segi tanaman perkebunan, atau 641.356 untuk makanan yang terbuat dari kacang-kacangan dan kedelai. Jadi nanti Anda tinggal menentukan apakah buku atau bahan pustaka dengan subjek tempe tersebut lebih masuk atau lebih dibahas kemana. Apakah lebih dibahas tentang teknologi industri pembuatannya atau lebih dibahas hanya dari segi makanannya. Nah, apabila lebih membahas teknologi pembuatannya, maka nomor kelas yang sesuai adalah 664.805. Namun, apabila subjek tempe tersebut membahas tentang makanan yang terbuat dari kacang-kacangan dan kedelai, sebaiknya dimasukkan di nomor kelas 641.356. Nah, berikut ini adalah contoh dari proses adaptasi dari Ikhlas 2022 terhadap DDC atau Dewey Decimal Classification. Adaptasi semacam ini terdapat banyak sekali pada Ikhlas. Akan kami jelaskan satu persatu di lain kesempatan. Baik, demikian penjelasan singkat tentang hak cipta atau copyright Ikhlas 2022. Demikian persembahan kami, Pratmianto Muhammad dari tim EDDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ikhlas.